Selamat sore, perkenalkan nama saya Vivi dengan NIM I10211911059 dari kelas Farmasi Reka 2019. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang analisis derivat babi dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Yang pertama ada pendahuluan. Halalan tohiban adalah sebuah konsep dalam hukum Islam, di mana halal difokuskan pada diperbolehkan atau tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi. Karena dengan mengkonsumsi produk yang tidak halal dapat mempengaruhi kesehatan dan perilaku kita. Halal telah menjadi perhatian global, terutama bagi umat Islam yang sadar akan makanan, minuman, asuransi, produk kulit, obat-obatan, dan kosmetik halal. Negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, produk halal menjadi perhatian utama, baik itu produk makanan maupun non-makanan seperti kosmetik dan produk farmasi. Identifikasi kehalalan produk sangat penting karena dalam Islam dilarang mengkonsumsi produk baik itu makanan atau non-makanan yang berasal dari sumber babi. Menurut BPOM, bahan yang bersumber dari babi harus mencantumkan keterangan bahwa bahan tersebut berasal dari babi dan mencantumkan tanda khusus yang mengandung babi dan atau dalam proses pembuatannya bersentuhan dengan bahan asal babi. Turunan babi merujuk pada materi atau senyawa apapun yang dihasilkan dari babi, seperti daging babi, lemak babi, serta gelatin yang dihasilkan dari tulang atau kulit babi. Turunan babi biasanya lebih murah dibandingkan dengan produk yang berasal dari sapi atau lembu, sehingga turunan babi sering digunakan sebagai bahan pemalsu dalam sistem makanan. Daging babi sering dicampur dengan daging sapi oleh para pedagang nakal dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan besar. Sementara, lemak babi dicampurkan ke minyak yang harganya lebih tinggi, seperti minyak hati ikan kod. Metode analisis yang digunakan untuk deteksi dan kuantifikasi turunan babi didasarkan pada perbedaan sifat dan komposisi komponen minor dan mayor yang terdapat atau tidak terdapat dalam turunan babi dan dalam makanan serta produk farmaseutik, yang biasanya berdasarkan pada konstanta fisika kimia dan pengukuran biologis. Idealnya, metode analisis yang dikembangkan harus cepat, sensitif, teliti, selektif, akurat, dan reproducible, mudah untuk dilaksanakan, serta murah. Beberapa metode analisis telah dikembangkan untuk analisis turunan babi, baik dalam bahan dasar ataupun dalam sediaan farmaseutik maupun produk makanan. Salah satunya adalah kromatografi cair kinerja tinggi. KCKT adalah teknik modern yang banyak digunakan untuk pemisahan analitik dan preparatif senyawa yang terkandung dalam campuran yang kompleks dari asal yang berbeda. Penerapannya untuk analisis kontaminan atau deteksi pemalsuan dalam makanan telah menarik banyak perhatian karena memiliki banyak keuntungan, seperti cocok untuk komponen dengan massa molekul yang tinggi, untuk komponen yang sangat ionik dan tidak stabil secara termal dalam sistem pangan, serta dengan metode ini tidak memerlukan proses derivatisasi analit yang terlalu sering. Data-data kimia yang dihasilkan dari analisis derivat babi biasanya sangat kompleks, sehingga diperlukan suatu perangkat tertentu untuk memudahkan pengolahan data kimia seperti chemometrika. Selanjutnya ada sistem instrumentasi KCKT. Instrumen KCKT terdiri dari yang pertama ada reservoir fase gerak dan sistem treatment pelarut, di mana peralatan KCKT modern dilengkapi dengan satu atau beberapa reservoir pelarut yang terbuat dari kaca atau stainless steel yang mampu memuat 200 sampai 1000 ml pelarut. Reservoir dilengkapi dengan suatu alat degauser yang dapat menghilangkan gas terlarut pada fase gerak, biasanya berupa oksigen dan nitrogen yang mengganggu analisis karena dapat membentuk gelembung pada kolom dan sistem detektor. Reservoir juga dilengkapi dengan penyaring milipol yang mampu menyaring partikel-partikel halus pada pelarut. Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang dapat bercampur yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Daya elusi dan resolusi ini ditentukan oleh polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase diam, dan sifat komponen-komponen sampel. Untuk KCKT fase normal, di mana fase diam KCKT lebih polar daripada fase gerak, maka kemampuan elusi akan meningkat dengan meningkatnya polaritas pelarut. Sementara untuk KCKT fase terbalik, di mana fase diam kurang polar dibanding fase gerak, maka kemampuan elusi akan menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut. Pemilihan fase gerak didasarkan pada beberapa kriteria, seperti viskositas, transparansi terhadap UV, indeks bias, titik lidih, kemurnian, inert, toksisitas, serta harga.
Fase gerak yang paling sering digunakan untuk pemisahan dengan fase terbalik adalah campuran buffer dengan metanol atau campuran air dengan asetonitrin. Untuk pemisahan dengan fase normal, fase gerak yang paling sering digunakan adalah campuran hidrokarbon dengan pelarut yang terklorinasi atau menggunakan pelarut-pelarut jenis alkohol. Yang kedua ada pompa. Berbagai pompa telah tersedia untuk kromatografi cair. Semuanya dirancang untuk mendorong berbagai pelarut melalui kolom yang dikemas rapat. Karena tekanan kolom terhadap aliran tinggi, maka pompa harus bekerja pada tekanan yang tinggi, seringkali lebih besar dari 1000 PSI. Beberapa persyaratan sistem pompa KCKT yaitu memberikan tekanan yang tinggi, bebas dari pulsa, memberikan kecepatan aliran 0,1 sampai 10 ml per menit, aliran terkontrol dengan reprodusibilitas kurang dari 0,5%, tahan karat, serta dapat memberikan aliran sistem isokratik maupun gradien. Terdapat dua jenis pompa yang banyak digunakan dalam KCKT. Yang pertama ada pompa tekanan tetap, yang terdiri dari pompa tekanan langsung dan pompa tekanan tetap menengah. Yang kedua ada pompa pendesakan tetap, yang terdiri dari pompa bolak-balik dan pompa pendesakan tunggal. Sistem pompa KCKT sudah diprogram untuk dapat melakukan elusi dengan satu macam pelarut atau lebih. Terdapat dua sistem elusi pada KCKT. Yang pertama ada sistem elusi isokratik, yaitu dengan satu atau lebih pelarut pengembang dengan perbandingan yang tetap. Yang kedua ada sistem elusi gradien, yaitu dengan pelarut pengembang campur yang perbandingannya berubah dalam waktu tertentu. Yang ketiga ada injektor. Injeksi sampel untuk dianalisis dengan metode KCKT merupakan tahap yang penting, karena meskipun kolom telah memadai, hasil kromatogram yang ditampilkan tidak akan memadai kalau injeksi sampel tidak dilakukan dengan tepat. Keadaan ini akan menjadi suatu keharusan jika yang dilakukan adalah analisis kuantitatif dengan KCKT. Terdapat 3 tipe dasar injektor yang bisa digunakan dalam KCKT, yaitu injektor septum, penyuntikan aliran henti, dan katup kitar atau pipa dosis. Salah satu injektor yang dapat digunakan dalam KCKT adalah autoinjektor, di mana injektor ini memiliki keuntungan, yaitu volume yang diinjeksikan tidak akan berkurang selama proses injeksi dan mampu memisahkan sampel-sampel dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Yang keempat ada kolom. Kolom pada KCKT merupakan bagian yang sangat penting, sebab pemisahan komponen-komponen sampel akan terjadi di dalam kolom. Kolom KCKT umumnya dibuat dari stainless steel dengan bentuk lurus untuk efisiensi kolom dan biasanya dioperasikan pada temperatur kamar. Kolom dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kolom analitik yang digunakan untuk penentuan jenis dan jumlah analit yang diperiksa, dan kolom preparatif yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen analit dalam jumlah yang besar. Kolom pelindung dapat memperpanjang umur dari kolom analitik. Adanya bahan-bahan yang dapat terikat secara irreversibel pada kolom analitik dapat menyebabkan kolom analitik tidak dapat digunakan lagi. Dengan adanya kolom pelindung, maka senyawa-senyawa tersebut diikat oleh kolom pelindung sehingga tidak masuk ke dalam kolom analitik. Yang kelima ada detektor. Suatu detektor dibutuhkan pada KCKT untuk mendeteksi adanya komponen analit atau analisis kualitatif yang berhasil dielusi dari dalam kolom dan menentukan kadarnya atau analisis kuantitatif. Detektor pada KCKT dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu yang pertama berdasarkan pengukuran diferensiasi suatu sifat yang dimiliki baik oleh molekul sampel maupun fase gerak, seperti detektor indeks bias, detektor konduktivitas, dan detektor tetapan dielektrika. Yang kedua, berdasarkan pengukuran suatu sifat yang spesifik dari molekul sampel, seperti penyerapan sinar UV, fluoresensi, dan lain-lain. Detektor KCKT terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada detektor UV vis. Detektor UV merupakan detektor yang paling banyak digunakan sebagai detektor pada HPLC. Detektor UV memiliki sensitivitas dan reliabilitas yang baik, serta cocok digunakan pada banyak golongan analit. Meskipun faktanya, detektor UV kurang sensitif terhadap senyawa-senyawa nonpolar dan senyawa yang tidak memiliki golongan gugus kromofor. Hubungan antara konsentrasi analit dan besarnya sifat yang ditransmisikan sel diberikan oleh hukum Lambert-Beer. Yang kedua adalah detektor fluoresensi, di mana senyawa-senyawa yang mempunyai sifat penderfluor secara alami mempunyai struktur siklis yang terkonjugasi, misalnya hidrokarbon aromatis polisiklis. Sedangkan senyawa yang tidak berpendarfluor dapat juga dirubah menjadi senyawa yang berpendarfluor dengan mereaksikan suatu reagen tertentu. Yang ketiga ada detektor elektrokimia,
di mana banyak senyawa organik dapat dioksidasi atau direduksi secara elektrokimia pada elektroda yang cocok. Kepekaan detektor elektrokimia pada umumnya termasuk tinggi. Yang keempat, ada detektor indeks bias, merupakan detektor yang bersifat universal yang mampu memberikan respon pada setiap zat terlarut. Detektor ini akan merespon setiap perbedaan indeks bias antara analit dengan pelarutnya. Yang kelima, ada detektor spektrometri massa. Sejumlah fraksi kecil cairan dari kolom dimasukkan ke dalam spektrometer massa pada kecepatan alir 10-50 mikroliter per menit atau menggunakan termospray. Analit akan diionisasikan, dipisahkan pada analisator, dibaca oleh detektor dan menghasilkan spektrum massa. Selanjutnya ada bab 3 atau metode. Yang pertama ada analisis lemak babi dengan KCKT, di mana salah satu contohnya adalah menganalisis TAG secara kuantitatif. Analisis kuantitatif TAG dilakukan dengan kromatografi cair Knauer yang dilengkapi dengan detektor indeks bias. Analisis kuantitatif TAG dilakukan pada kolom Eurosphere 105 C18 yang dikemas dengan ukuran partikel 5 meter. Fase gerak adalah campuran asetonetril dengan perbandingan 63,5 banding 36,5 dan laju alir 1 ml per menit pada 30 derajat Celcius. Volume injektor adalah 10 liter, 5% lemak dan minyak dalam kloroform. Puncaknya dirawat dengan perangkat lunak Chromegate versi 316. Setiap sampel dikromatografi 3 kali dan data dikuantifikasi menggunakan teknik normalisasi internal. Untuk membedakan dan mengklasifikasikan lemak babi, lemak hewani, dan minyak hati ikan kod, dilakukan analisis kemometrika. Komponen utama menggunakan komposisi triacylglycerol sebagai variabel matriks dengan bantuan software The Unscamber versi 9,7 dari Camo USA. Yang kedua, ada analisis daging babi dengan KCKT. Analisis daging babi dapat dilakukan dengan melihat rasio TG, di mana dengan adanya daging babi dalam sampel menyebabkan rasio TG yang mengandung asam lemak jenuh vs TG yang mengandung asam lemak tak jenuh pada posisi atom karbon 2 yang sama meningkat dibandingkan dengan rasio daging sapi atau kambing. Analisis ini dilakukan dengan cara sekitar 10 mg lemak dari sampel bakso ditempatkan pada tabung, kemudian dihomogenkan menggunakan vortex. Setelah itu, larutan diancurkan dalam labu 50 ml dengan metanol. Terakhir, larutan dianalisis dengan HPLC. Pada panjang gelombang 203 nanometer menggunakan komposisi fase gerak asetonetril banding metanol dengan perbandingan 9:1 dan 8:2. Proses analisis data untuk autentikasi kehalalan dilakukan dengan mengolah data kromatogram TGA dari HPLC menggunakan kemometrika, khususnya PCA, menggunakan software The Unscamber 10 atau software Camo. Yang ketiga ada analisis gelatin babi dengan KCKT, di mana salah satu contohnya adalah menganalisis gelatin babi menggunakan derivatisasi FMOCCI dan HPLC dengan deteksi fluoresensi. Analisis ini menggunakan sistem HPLC yang dihubungkan ke kolom YMC Triad C18 dan detektor fluoresensi. Sampel disuntikkan secara manual menggunakan jarum suntik KCKT. Dilakukan penentuan kadar asam amino dalam sampel gelatin dari kulit babi dengan cara sampel 50 mg ekstrak gelatin dari kulit babi dicampur dengan 5 ml HCl 6 normalitas dan diinkubasi dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 22, 23, dan 24 jam. Setelah dingin, sampel dilarutkan dalam 50 ml Aquades hingga diperoleh larutan standar 100 gram per mililiter. Sampel dihomogenisasi dan kemudian disuntikkan ke dalam sistem HPLC hingga 20 liter di bawah kondisi pemisahan dan deteksi yang dioptimalkan. Setiap sampel dianalisis dalam triplo. Selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis lemak babi dengan KCKT. Lemak babi merupakan salah satu komponen yang sering digunakan dalam produk makanan maupun dalam produk kosmetika. Dalam makanan, lemak babi digunakan untuk membuat emulsifier. Lemak babi atau lard
merupakan lemak yang diperoleh dari proses rendering jaringan adiposa babi yang segar, bersih, dalam kondisi sehat saat disembelih dan dapat dikonsumsi oleh manusia. Dalam sediaan farmaseutik, lemak babi digunakan karena sifatnya yang mampu melarutkan obat-obat non-polar. Dalam kosmetika, lemak babi dapat berfungsi sebagai penstabil emulsi, agen pengkondisian kulit, sebagai surfaktan, dan juga sebagai bahan untuk meningkatkan viskositas sediaan karena lemak babi bersifat padat pada suhu kamar. Di beberapa negara, lemak babi adalah salah satu lemak dan minyak yang dapat dimakan dengan harga termurah. Akibatnya, lemak babi biasanya sengaja ditambahkan ke dalam produk makanan untuk mengurangi biaya produksi. Dari sudut pandang agama Islam, keberadaan lemak babi dalam produk makanan apapun tidak diperbolehkan. Dalam membedakan lemak babi dari lemak hewan lainnya seperti ayam, sapi, dan lemak kambing, serta minyak ikan kod dapat menggunakan komposisi TAG yang dikombinasikan dengan chemometrik dari analisis komponen utama. Gambar 1 menunjukkan komponen kromatogram lemak babi yang menggambarkan komposisi TAG beserta waktu retensinya. Dalam analisis ini dapat disimpulkan bahwa komposisi TAG dalam kombinasi dengan chemometrik PCA dapat dimanfaatkan untuk diferensiasi dan klasifikasi lemak babi dari lemak yang lainnya. Metode yang dikembangkan cepat dan andal karena kemampuan HPLC untuk memisahkan sampel yang diteliti menjadi komponen TAG-nya. Yang kedua, analisis daging babi dengan KCKT. Daging babi atau pork merupakan salah satu jenis derivat babi yang banyak ditemukan di pasaran, di mana pada produk berlabel hanya daging sapi sering sengaja dipalsukan dengan daging babi karena keuntungan ekonomi yang diberikan oleh daging babi. Serta pada produk daging olahan masih diberi label yang salah untuk spesies daging, terutama daging babi, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Identifikasi daging babi dalam daging olahan komersial adalah salah satu masalah paling penting dalam industri makanan karena etika makanan religius, tujuan medis, dan pemalsuan yang disengaja untuk mengurangi biaya produksi. Daging babi dan lemak babi sebagai bahan pemalsuan pada campuran daging sapi dan kambing yang telah diolah telah dianalisis dengan HPLC menggunakan fase terbalik dan deteksi UV. Adanya daging babi dalam sampel menyebabkan rasio Tg yang mengandung asam lemak jenuh vs-Tg yang mengandung asam lemak tak jenuh pada posisi C2 yang sama meningkat dibandingkan dengan rasio daging sapi atau kambing. Selanjutnya, dengan profiling Tg dimungkinkan untuk mendeteksi daging babi dalam produk daging olahan. Yang ketiga, analisis gelatin babi dengan KCKT. Sebagian besar cangkang kapsul, baik cangkang kapsul lunak maupun cangkang kapsul keras dibuat dari gelatin. Selain digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kapsul, gelatin juga digunakan dalam industri makanan, kosmetika, dan fotografi. Gelatin adalah suatu zat yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen dari kulit, jaringan ikat putih, dan tulang hewan. Gelatin yang beredar di pasaran umumnya dibuat dari hidrolisis tulang sapi, kulit sapi, dan kulit babi. Dominasi babi sebagai sumber gelatin disebabkan oleh harga yang murah dan waktu pembuatan yang lebih singkat. Isolasi gelatin dari kulit babi lebih mudah dan cepat menggunakan metode asam daripada ekstraksi alkali dari kulit atau tulang sapi. Komposisi asam amino gelatin berbeda tergantung pada sumbernya atau jaringan hewan, tetapi selalu mengandung glisin, prolin, dan hidroksiflorin dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, penentuan kandungan asam amino dalam gelatin dapat digunakan untuk menentukan sumber gelatin. Memang, ini adalah dasar untuk analisis yang digunakan untuk memverifikasi sumber gelatin yang beredar di pasaran. Kadar asam amino dalam gelatin babi yang diisolasi dihitung menggunakan persamaan regresi linier. Rata fraksi hidroksiflorin, glisin, dan prolin dalam sampel gelatin babi berturut-turut adalah 12,88 plus minus 0,74%, glisin 28,57 plus minus 0,48%, dan fluorin 19,24 plus minus 0,33%, seperti yang dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya bagian kesimpulan, di mana kromatografi cair kinerja tinggi atau
KCKT atau HPLC merupakan teknik modern yang dapat digunakan untuk menganalisis derivat babi seperti lemak babi, daging babi, dan gelatin babi karena memiliki keuntungan seperti memiliki ketepatan analisis dan kepekaan yang tinggi serta cocok untuk memisahkan senyawa-senyawa non-volatil yang tidak tahan pada pemanasan, serta pada KCKT zat-zat yang tidak diderivatisasi masih dapat dianalisis. Lalu dalam menganalisis lemak babi dengan menggunakan KCKT itu dapat dilakukan dengan melihat komposisi TAG dari sampel yang dianalisis. Sedangkan dalam analisis daging babi dengan menggunakan KCKT dapat dilihat dari rasio Tg yang mengandung asam lemak jenuh vs Tg yang mengandung asam lemak tak jenuh pada posisi C2 yang sama jika meningkat. Dan untuk analisis gelatin babi menggunakan KCKT biasanya digunakan dalam kombinasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat sore.